والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah hari yang panas ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan peluang yang besar untuk kita, terutama kesempatan dalam pengabdian diri kepada Allah, kesempatan dalam perbaikan iman dan amal kita, kesempatan untuk mentaubati seluruh perbuatan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama ini. Momen hari ini adalah hari yang sangat mulia bagi seorang hamba, bagi siapa saja yang mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, yang mana hari ini juga Allah telah kumpulkan kita di tempat yang mulia, yang mana tempat itu adalah tempat yang dicintai Allah, tempat penuh barokah, tempat penuh rahmat, tempat penuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tempat di mana seorang hamba akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di atas muka bumi tidak akan lama. Setiap apa yang ada di bumi mempunyai akhir waktu, mempunyai tenggang waktu, mempunyai batas waktu, waktu yang akan kadaluarsa. Apa yang harus kita pikirkan sidang Jumat yang dimuliakan Allah? Yang harus kita pikirkan adalah menyadari bahwa diri kita adalah hambanya Allah dan harus kembali kepada Allah. Maka hadirin, semua kita paham bahwa syarat sebagai seorang Islam pertama adalah mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dampak kebaikan daripada kita mengucapkan kalimat ini hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan, kesuksesan hidup di akhirat nanti, yaitu
mendapatkan surga. Akan tetapi hadirin, rupanya tidak cukup hanya dengan mengimani Allah sebagai Tuhan kita. Tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak cukup sebatas itu hadirin. Akan tetapi ada kewajiban yang harus kita tunaikan selain daripada itu. Perlu kita ketahui dan khotib ulas kembali kalimat daripada thayyibah la ilaha illallah. Ini ulama beritahu kepada kita adalah kalimat mentauhidkan Allah atau kalimat iman. Sedangkan Muhammadur Rasulullah adalah kalimat amal, artinya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, hendaknya kita mengamalkan agama sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW. Siapa yang mengamalkan agama tidak dengan cara Rasulullah, maka amalnya ditolak. Amalnya tidak diakui oleh Allah. Salat yang tidak ikut Rasulullah, amalnya tidak diterima Allah. Salatnya tidak diterima Allah. Apa saja yang kita buat tidak ikut contoh kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak adanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kalimat tauhid kita sakralkan sebagai kalimat yang istimewa, sebagai kalimat yang diri kita diakui sebagai hambanya Allah, maka dalam rukun Islam yang kedua adalah perintah penghambaan diri kepada Allah, yaitu sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dari manusia zaman dahulu sampai saat ini, walaupun perintah sholat itu diperintahkan Allah, akan tetapi masih banyak hamba-hamba Allah yang berani meninggalkannya dengan alasan berbagai macam. Kenapa Anda tidak sholat? Saya sibuk. Bagi yang di toko, saya sibuk di toko. Pekerja buruh bangunan sibuk dalam pekerjaannya, berani meninggalkan sholat. Seorang pegawai sibuk kantornya meninggalkan sholat, berani. Yang pengangguran pun berani berkata, saya belum ada pekerjaan, maka saya belum sholat. Yang sehat, saya belum kaya, saya belum punya itu, saya belum punya ini, saya belum punya segala-galanya, maka saya belum sholat. Yang sakit, bagaimana saya sholat sedangkan saya dalam keadaan sakit? Berbagai macam alasan kita lontarkan. Bila ada yang mengingatkan untuk perkara pentingnya sholat, kita membantah, kita memusuhi, kita menjauhi, kita memarahi, kita menghujat. Tidak usah kalian memikirkan kami, pikirkan dirimu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpikir bahwa apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah, tidak akan pernah mampu kita buat apa-apa. Bergerak tidak akan pernah mampu, berjalan kemana-mana tidak akan pernah mampu, apalagi mengendarai kendaraan tanpa pertolongan Allah pun tak akan mampu. Tapi aneh, kita tidak sadar bahwa kita ini hambanya Allah. Hadirin yang Allah SWT, penting sekali, sangat-sangat penting. Setelah kalimat iman, kita harus menjaga sholat kita. Hadirin yang Allah, tapi kenapa kita masih berani meninggalkan perkara ini? Kita tidak mau menghambakan diri kepada Allah. Kita tidak merasa bahwa diri kita ini hambanya Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah, pulang kepada Allah.
Jadikanlah kenang-kenangan hidup kita di dunia ini nanti di akhirat kenang-kenangan yang istimewa, kenang-kenangan yang luar biasa, yaitu sujud kepada Allah. Orang yang sujud kepada Allah, maka neraka haram membakarnya. Seorang ulama memberikan penafsiran, anggota sujud yang digunakan untuk menghadap kepada Allah, anggota badan yang digunakan untuk sujud kepada Allah, ini tidak akan dibakar oleh api neraka. Andaikan saja dia dilemparkan ke dalam neraka, akan tetapi penghambaan diri kepada Allah, baik diterima Allah, diridai Allah, diakui oleh Allah. Andaikan dia dilemparkan ke dalam neraka, satu helai rambut di dalam badan pun pada diri kita tidak akan terbakar, apalagi badannya. Bagi yang sholat hadirin, ini pun masih banyak salah niat. Saya mau sholat untuk apa? Untuk perkara-perkara dunia. Saya mau sholat untuk apa? Supaya masalah selesai. Niat-niat yang seperti ini harus kita hilangkan. Sholat bukan untuk menyelesaikan segala masalah kita, baik dunia maupun akhirat. Tapi sholat yang benar adalah merasa diri kita hamba Allah, supaya sholat kita diridhoi Allah. Kalau kita sholat untuk menyelesaikan masalah, suatu ketika kita ada masalah, kita sholat kepada Allah, masalah tidak kunjung selesai, akhir-akhirnya menyalahkan Allah. Seorang ulama menyampaikan, orang yang sholat tahajud di malam hari, dia setelah sholat zikir kepada Allah, doa kepada Allah dengan nangis-nangis, berlinangan air mata. Ya Allah, selesaikan masalah, selesaikan ya Allah. Tetapi sholatnya tidak diridhai Allah, maka masalah tidak akan selesai. Tetapi niatnya bukan menghambakan diri kepada Allah, tetapi karena ada embel-embel. Walaupun ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kita beribadah boleh minta kepada Allah, tapi kita harus sadar, apakah sholat kita diterima Allah? Apakah penghambaan kita diterima Allah? Hadirin, kalau kita lihat orang Islam sekarang menjalankan sholatnya sesuai dengan nafsunya. Wahai saudara, apakah engkau sholat? Di mana kamu sholat? Di rumah. Kenapa tidak ke masjid? Di rumah sama saja dengan di masjid, tidak perlu berjamaah. Apakah ini sholat yang dicontohkan Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Nabi yang sholat di masjid selama hidupnya, sampai sakit pun, sampai digotong dua orang dan kakinya terseret, masih mengerjakan sholat berjamaah. Kenapa? Umatnya yang banyak dosa, banyak buat maksiat, dari bangun tidur lagi, selalu buat maksiat, lisannya buat maksiat, telinga buat maksiat, mata buat maksiat, hati buat maksiat, otaknya buat maksiat, tetapi juga tidak mau ikut Rasulullah untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid. Perintah, walaupun dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah muakkad, tetapi perkara daripada ini, sholat berjamaah hakikatnya wajib ain bagi orang yang merdeka, maksudnya orang yang tidak ada halangan apa. Dia wajib mendatangi masjid apabila ada suara muadzin dikumandangkan. Kalau dia mendengarkan suara azan tidak datang, tidak menunaikan sholat fardu tersebut, maka dihukumi dosa. Tapi kita masih banyak menolak. Kenapa sholat di rumah tidak diterima? Hadirin, memang dalam hadis diceritakan kalau sholat sendiri pahalanya 1 derajat. 1 derajat sini di mana letaknya? 1 derajat Allah akan berikan kepada orang yang sholat kalau dia khusyuk dari awal
kita bisa khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat. Tapi kalau kita tidak khusyuk, maka tidak mendapatkan apapun, hanya gugur kewajiban saja, dan masih juga berdosa, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hadirin bertempat. Begitupun sholat berjamaah, Allah akan berikan pahala 25, 27 dan seterusnya. Ibaratnya hadirin, sholat berjamaah seperti seorang penjual buah di dalam karung. Kita sebut saja menjual buah mangga. Dalam satu karung buah mangga barangkali ada yang muda, ada yang tua belum masak, ada yang manis tidak manis, ada yang bagus dan tidak bagus, ada yang busuk dan sebagainya. Akan tetapi hadirin, penjual buah ini datang kepada toke buah, kemudian semua buah yang ada di dalam karung akan ditimbang dan diterima. Setelah ditimbang, maka diberikan uang kepada penjual. Semua diterima. Keuntungan sholat berjamaah. Tetapi kenapa orang Islam masih jauh untuk mengadakan sholat berjamaah? Ada yang beranggapan sholat tidak perlu dipamerkan. Itu perbuatan yang bodoh, perbuatan yang ditipu oleh iblis laknatullah alaih. Untuk apa kita buat masjid hadirin? Supaya orang Islam bersatu dalam satu amal yang diperintahkan Allah SWT. Orang Islam seluruh dunia banyak, tapi lemah, ditindas, dicemooh, dirusak-rusak moralnya. Kenapa? Lemah iman, lemah amalnya, karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Hadirin kepada Allah Ta'ala, kita tarik kesimpulan bahwa suatu saat nanti kita yang ada di sini akan pulang kepada Allah. Mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan nyawa kepada diri kita, jangan sia-siakan umur ini hadirin. Jangan sia-siakan diri ini hadirin. Boleh kita sekarang mengaku sebagai hambanya Allah, tapi nanti apakah kita tahu penghambaan kita diterima Allah sebagai hambanya yang diakui Allah? Semua orang Islam boleh mengaku dia hambanya Allah, tapi yang harus kita pikirkan, diakui atau tidak kita ini sebagai hambanya Allah. Setiap ada segala urusan pada diri kita, Rasulullah menganjurkan kesimpulan terakhir supaya kita banyak-banyak sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ada masalah sholat, keluarganya bila ada masalah diperintahkan sholat, umatnya bila ada masalah diperintahkan sholat. Walaupun pada awal tadi hadirin khotib menyampaikan sholat bukan untuk menyelesaikan masalah. Maksud daripada Rasulullah, apabila ada masalah, segala problematika menimpa diri kita, kita diperintahkan sholat, artinya diperintahkan memperbaiki penghambaan diri kepada Allah. Itu yang sebenarnya. Kalau belum baik sholat kita, perbaiki lagi. Cara sholat kita belum baik, perbaiki lagi sampai Allah ridho. Kalau Allah ridho dengan sholat kita, maka segala masalah akan Allah selesaikan. Semoga Allah pahamkan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.